Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Polda Metro Jaya gelar olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan pekerja konveksi yang jenazahnya ditemukan di dalam karung di Jalan Dan Mogot, Batu Ceper, Tangerang. Olah tempat kejadian perkara dilakukan di tempat korban dan pelaku bekerja, yaitu di sebuah tempat konveksi pemirsa yang ada di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam olah TKP ini, polisi mengambil sampel darah yang tercecer di lokasi kejadian. Selain itu, pemirsa, polisi juga menemukan bukti utama yaitu AS shock breaker, motor, dan pisau yang diduga kuat digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Selain barang bukti pembunuhan di lokasi kejadian, polisi juga telah menyita rekaman CCTV di ruas Jalan Daan Mogot, Batu Ceper, Tangerang yang menangkap momen saat pelaku membawa karung berisi jenazah korban. Di lokasi, kami menemukan beberapa bercak darah serta alat bukti berupa as shock breaker, sepeda motor, dan pisau serta karung, di mana karung di tempat eksekusi tersebut sama dengan tempat kejadian penemuan mayat. Olah TKP ini kami lakukan untuk mencocokkan keterangan dan barang bukti yang kami temukan untuk selanjutnya kami rangkai dalam rekonstruksi dan di dalam berkas perkara penyidikan kami. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkini, kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi dari reporter TV One yang sudah ada di lokasi, Yulinda Tridewi, Polda Metro Jaya. Silakan, Yulinda. Selamat siang Nadila dan juga pemirsa TV. Betul sekali, saat ini saya sedang berada di Polda Metro Jaya, di mana pada siang hari ini memang dijadwalkan akan dilakukannya konferensi pers terkait kasus penemuan mayat pria yang terletak di got di Jalan Raya Dan Mogot, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Di mana memang di belakang saya ini sudah tersusun rapi bukti-bukti yang didapat dari kasus ini. Di mana memang kalau misalkan kita melihat kejadian ini, melihat kronologi kejadian ini terjadi di mana korban ini ditemukan pada tanggal 22 April Selasa yang lalu sekitar pagi hari, di mana awalnya memang ini korban ditemukan oleh warga sekitar begitu, karena warga sekitar ini mencium bau yang tidak sedap, kemudian juga melihat ternyata memang di dalam got tersebut terdapat karung yang berisi mayat pria, yang mana memang polisi langsung melakukan olah TKP dari kejadian tersebut dan langsung membawa korban ataupun jenazah ini ke RSUD Kabupaten Tangerang. Adapun korban ini diketahui bernama Albasar yang berusia 32 tahun yang berasal dari Lampung Selatan, di mana ia bekerja di salah satu perusahaan konveksi yang berada di Jakarta Selatan, itu di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, yang dimana identifikasi ini dilakukan oleh tim Inavis melalui sidik jari dan diperkuat oleh bukti-bukti seperti pakaian, bekas luka, dan gigi dari korban itu sendiri. Kemudian hasil pemeriksaan awal dari pemeriksaan medis ini menyebutkan bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan pada korban, di mana ini ada luka pada kepala, kemudian juga rahang, maksud kami leher, pipi, tangan kanan, hingga pada dahi kiri. Diduga korban ini tewas 2 hingga 3 hari sebelum akhirnya korban ini ditemukan pada tanggal 22 April yang lalu. Adapun pelaku ini berinisial N yang berusia 23 tahun ini merupakan rekan kerja dari korban, di mana pada Rabu 23 April, yaitu tepat 1 hari setelah korban ditemukan, ini pelaku ditangkap di salah satu indekos yang berada di Kota Tangerang. Pelaku mengakui melakukan perbuatan pembunuhan kepada korban, yang mana polisi menyebut ada konflik internal di antara korban dan pelaku dalam lingkungan pekerjaan dan sehingga menimbulkan tindakan kriminal ini. Kemudian juga CCTV menunjukkan pelaku membawa jasad korban ini menggunakan motor seperti yang dilihat di belakang saya ini. Ada salah satu barang bukti yang menarik perhatian saya ini, ada salah satu helm yang nantinya memang ini akan dirilis oleh pihak Polda Metro Jaya untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana memang ini barang bukti, kemudian kronologi kejadian hingga tindak pidana pada pelaku ini sendiri. Saat ini memang pelaku ini sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya. Kemudian juga ini kami sudah bersiap-siap untuk mendengarkan konferensi pers. Sementara saya kembalikan ke Anda di studio, Rehana dan Nadila. Baik, Yulinda, apakah dalam konferensi pers hari ini pelaku juga akan dibawa mengikuti konferensi pers atau seperti apa? Ya, Nadila, memang kalau misalkan kita melihat di sini pelaku sudah ada di belakang sebelah sana, dan memang kita akan menunggu nantinya pelaku ini dihadirkan di tepat di belakang meja konferensi pers. Dan kalau misalkan kita melihat di sini sudah terlihat pelaku yang nantinya akan ditampilkan. Sementara demikian, Rehana.
Baik, Yulinda Tridewi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali beraktivitas.